Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Syafi'iyatu, adapun madzhab Syafi'iyatu, madzhab Syafi'i faqalu, mereka berkata, idza ru'iyal hilalu bi baladin lazima hukmuhu al balad al qarib. Jika terlihat bulan pada satu negeri, maka wajib hukumnya, hukum al-hilal itu kepada al-balad al-qarib, kepada negeri, kepada negeri yang dekat dengan negeri yang melihat bulan itu. Lal ba'idah, tidak jauh. Bihasbi ikhtilafil matali' fil asah, berdasarkan perbedaan terbitnya bulan, menurut pendapat yang paling sahih. Wa ikhtilafil matali' wa ikhtilaful matali', dan perbedaan terbitnya bulan la yakunu, tidak ada, fi aqalli min 24 farsahan, tidak akan terjadi perbedaan terbitnya bulan itu pada negeri yang jaraknya kurang dari 24 farsah, sekitar 140 km ya. Jadi menurut pendapatnya Imam Syafi'i itu, jika satu negeri melihat bulan di bulan Sya'ban, melihat hilal di tanggal 29, maka negeri itu wajib berpuasa Ramadan. Dan juga ya, negeri yang dekat dengan negeri tersebut itu wajib berpuasa Ramadan, karena dianggap matlaknya sama, terbit bulannya itu sama. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa jarak yang disebut dengan negeri yang jauh atau yang dekat? Ya. Yang disebut dengan negeri yang dekat itu kalau jaraknya tidak melebihi 24 farsyah atau 140 km. Kalau sudah lebih dari 140 km itu sudah termasuk sudah baladun ba'idun, negeri yang jauh, yang matla'ul qamari, terbitnya bulannya tidak sama. Jadi kalau di Indonesia misalnya dengan Malaysia, kalau diukur kemudian melebihi 140 km atau 24 farsah, maka Indonesia melihat bulan, Malaysia belum tentu melihat bulan. Beda kalau Jawa Timur, Jawa Barat masih dalam jarak yang sama, negeri yang sama. Nah itu Jawa Timur melihat bulan, Jawa Barat dianggap juga melihat bulan walaupun waktu itu tidak melihat bulan. Jadi pengakuan orang negeri Jawa Timur, ya, pengakuan persaksian rakyat Jawa Timur itu sudah mewakili daerah yang dekat dengan Jawa Timur, begitu. Wa idzan lam nujib 'alal baladil akhar wa huwa al-ba'id, maka karena itulah lam nujib, kita tidak bisa mewajibkan 'alal baladil akhar, atas negeri yang lain, wa huwa al-ba'id, yaitu negeri yang jauh, untuk berpuasa juga. Fasafaru ilahi min baladir ru'yah min man shoma bihi, maka kemudian bermusafir ilahi kepada negeri yang jauh itu, ya, min baladir ru'yah, dari negeri yang sudah melihat hilal, man shoma bihi, orang yang berpuasa, bihi, dengan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang di negerinya sudah melihat bulan, berarti sudah masuk bulan Ramadan, kemudian dia bermusafir ke negeri yang belum melihat bulan, fal aswahu yuwafiquhu wujuban fis shaumi akhiran, maka orang itu harusnya mengikuti negeri tersebut fis shaumi akhiran, pada puasa, pada akhir puasanya. Wa in kana qad atamma thalathin, sekalipun dia sudah berpuasa 30 hari. Nah, begini ya. Jadi kalau ada satu negeri, ada orang di negeri A, dia sudah berpuasa 29 misalnya, atau 30. Terus kemudian dia pergi ke sebuah negara yang ternyata lebih lambat 1 hari untuk melihat bulan daripada negerinya. Sehingga kemudian ketika dia sampai di sana, mestinya dia sudah harus Idul Fitri karena sudah 30 hari berpuasa.
di negeri itu ternyata orang itu masih berpuasa, maka wajib bagi orang itu untuk berpuasa juga gitu ya. Oh, jadi puasanya kemudian totalnya 31 hari ini. Li'annahu bil intiqal ila baladihim, karena yaitu bil intiqal pindah ila baladihim kepada negeri mereka, sara wahidan minhum, maka dia itu menjadi bagian dari mereka, fayalzamu hukmuhum, maka harus bagi dia itu hukum mereka. Ini ya. Wa ruwiya anna Ibnu Abbas amara Quraiban bidzalika kama sayati, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, riwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas memerintahkan Quraiban bidzalika, melakukan hal serupa kama sayati, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Wa man safara, barang siapa yang bepergian minal baladil akhar, dari tempat yang lain yang belum melihat bulan tuh. Lam yara fi al-hilalah, yang belum dia melihat bulan, berarti tidak wajib berpuasa masih. Ila baladi ru'yah, kepada negeri yang sudah melihat bulan, ayyadamahu, maka dia itu wajib ya beridul fitri, mau berserta mereka wujuban secara wajib. Li'annahu saran wahidan minhum, karena ia sudah menjadi bagian dari masyarakat negeri tersebut. Sa'un asama thamaniyata wa isrina yawman, baik dia itu masih berpuasa 28 hari, autis atau isrina, atau 29 hari, biangkana Ramadan tamman indahum, biangkana dengan ada Ramadan tamman adalah sempurna, indahum di sisi masyarakat yang sudah melihat hilal terlebih dahulu. Wa qada yauman, dan dia wajib mengqada puasa in shoma thamaniyata wa isrin, jika dia berpuasa 28 hari. Li'anna syahra la yakunu kadzalik, karena puasa Ramadan itu la yakunu kadzalik, tidak berjumlah 28, minimal 29 hari. Begini ya. Jadi misalnya saya di negeri saya misalnya, saya masih belum puasa. Di negeri saya, di Malaysia misalnya, itu sudah berpuasa hari Senin. Nah, di negeri saya hari Selasa. Jadi lebih lambat 1 hari. Lah, ketika 28 hari saya berpuasa, berarti di Malaysia yang 1 hari lebih dulu puasanya sudah 29 hari. Di tanggal itu, ketika saya masih berpuasa 28, saya pergi ke Malaysia. Keesokan harinya ternyata sudah Idul Fitri di sana. Maka saya itu wajib ikut Idul Fitri juga. Walaupun puasa saya masih 28 hari. Karena saya termasuk bagian dari masyarakat Malaysia yang sudah wajib berbuka puasa karena sudah masuk Idul Fitri. Lah, setelah Idul Fitri saya itu wajib mengqadha 1 puasa saya, karena saya masih berpuasa 28 hari. Karena tidak ada puasa yang jumlahnya 28 hari, minimal 29 hari, begitu ya. Wa man asbaha muayyidan, barang siapa yang pagi harinya itu Idul Fitri, fasarat safinatu aw ta'iratu ila baldatin ba'idatin ahluha syiyam, kemudian dia naik pesawat, dia pagi harinya masih puasa, dia pagi harinya sudah melakukan Idul Fitri, kemudian naik pesawat ya. Naik pesawat ke sebuah negeri yang penduduknya masih puasa, fal asah annahu yumsiku baqiyatal yaumi wujuban, maka wajib dia itu menahan diri untuk tidak membatalkan sebagian harinya ya, kayak orang berpuasa begitu ya, wujuban secara wajib, li'annahu sara wahidan minhum, karena ia sudah menjadi bagian dari mereka. Pagi harinya dia puasa Idul Fitri, dia sudah jam 8 dia naik pesawat jet terus ke Malaysia. Duhur sampai ke sana, ternyata di sana itu masih orang berpuasa, maka dari duhur sampai maghrib dia itu wajib menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Adillatu al-adillah, apa dalil Syafi'i sehingga kemudian berbeda pendapat dengan 3 mazhab yang lain berkaitan dengan permulaan bulan Ramadan yang didasarkan kepada ru'yatul hilal. Al-adillah, pendapatnya Imam Syafi'i, dalil-dalilnya apa? Istadallu ala i'tibari al-khilafil matali'i bin nisbati wal bisunnati wal qiyasi wal ma'qul.
Mereka berdalil atas i'tibaril ikhtilaf ya, atas perhitungan perbedaan al-matali' terbitnya bulan bis sunnah berdasarkan sunnah wal qiyas wal ma'kul dan akal. Yang pertama, as-sunnah istadallu bihaditsaini berdasarkan dua hadis. Awwaluhuma hadis Quraib. Yang pertama adalah hadis Quraib, wa tsanihima yang kedua hadis Ibnu Umar. Hadis Quraib. Pertama berdasarkan hadis Quraib, anna Ummul Fadl, sesungguhnya Ummul Fadl ba'asathu ila Muawiyah, mengutus Quraib kepada Muawiyah bisyam di Syam. Faqala, maka Quraib berkata, faqadimtu Syam, saya berangkat ke Syam. Faqadaitu hajata, maka kemudian saya melaksanakan ya kebutuhan, menunaikan kebutuhan Ummul Fadl. Wastuhilla alayya Ramadhanu, kemudian terbuka alayya Ramadan, tiba kepada saya Ramadan, bulan Ramadan wa ana bisyam, sementara saya masih ada di Syam. Faraitu al-hilala lailatal Jumat, saya melihat hilal pada malam Jumat. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahri, maka kemudian saya pulang ke Madinah pada akhir bulan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas, maka bertanya kepada saya Abdullah bin Abbas. Summa zakara hilal, kemudian dia menyebut hilal. Faqala, dia berkata, mata ra'aitum al-hilal, kapan engkau melihat hilal wahai Quraib? Faqultu, saya menjawab, ra'ainahu lailatal Jumat, saya melihatnya pada malam Jumat. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, anta ra'aitahu, apa engkau melihatnya? Faqultu, maka saya menjawab, na'am ya. Wa ra'ahun nasu, manusia-manusia juga, masyarakat Syam juga melihat hilal, wasamu, dan mereka berpuasa. Wasama Muawiyah, penguasanya Muawiyah juga berpuasa. Faqala, maka berkata Ibnu Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabti, akan tetapi kami di sini di Madinah, kata Ibnu Abbas, melihat bulan pada malam Sabtu, bukan pada malam Jumat. Fala nazalu nasum, maka kami berpuasa hatta nukmilu salasina, sehingga kami menyempurnakan 30 hari, au narahu, atau kami melihat bulan. Fakultu, maka saya berkata, Quraib berkata, ala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamuhu, apakah tidak cukup wasiyamihi, apakah tidak cukup kita itu bersandar kepada penglihatan hilalnya Muawiyah ya sebagai penguasa Syam, wasiyami, dan puasanya Muawiyah? Artinya apakah kita tidak cukup mengikuti puasanya orang-orang Syam karena terlebih dahulu melihat bulan? Begitu maksudnya Quraib. Maqalallah, tidak. Kata amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami. Ini dalil bahwasanya walaupun di Syam sudah terlebih dahulu melihat bulan, maka di Madinah tidak wajib ya, tidak boleh mengikuti puasanya orang Syam karena orang Madinah masih belum melihat bulan. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i tentang ikhtilafu matali'il qamar, tentang perbedaan terbitnya bulan yang juga berkonsekuensi berdampak terhadap perbedaan permulaan bulan Ramadan di negeri-negeri yang jauh. Fadalla, maka menunjukkan hadis itu menunjukkan ala anna Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas lam ya'khud bi ru'yati ahli Syam, tidak mengambil ya, tidak berpedoman kepada ru'yatul hilal ahli Syam. Wa annahu la yalzam ahlul biladil amalu bi ru'yati ahli baladin akhar, maka tidak harus sebuah negeri itu melakukan Ramadan ya atau Idul Fitri berdasarkan penglihatan hilal negeri-negeri yang lain. B. Hadis yang kedua. Hadisu Ibni Umar, hadisnya Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, innamas syahru tis'un wa isrun, sungguhnya satu bulan itu 29. Fala tasumu, janganlah engkau berpuasa hatta tarahu, sehingga engkau melihat hilal bulan. Wala tuftiru hatta tarahu, janganlah engkau berbuka puasa atau melakukan Idul Fitri sampai engkau melihat bulan. Wa innahum ma'alaikum, jika tertutup awan alaikum pandangan kalian, faktiru lahu, maka lengkapilah lahu 30 hari ya. Wa yadullu ala anna wujubas shaumi
manutun birru'yah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa wajibnya bulan puasa itu berdasarkan penglihatan, pandangan ya, pandangan terhadap hilal, melihat hilal. Lakinna laisal muradu ru'yata kulla wahidin, tetapi yang disebut dengan hal tersebut bukan penglihatan setiap orang, bal ru'yatu al-ba'd, tetapi pandangan sebagian orang saja sudah cukup untuk memastikan datangnya bulan Ramadan. Ini hadis yang kedua yang dijadikan Imam Syafi'i sebagai dalil bahwasanya perbedaan terbitnya bulan pada setiap negara itu juga berdampak kepada perbedaan awal bulan di masing-masing negara. Yang kedua yang digunakan selain itu adalah al-qiyas, kias. Qasu, mereka mengkiaskan ikhtilafa matali'il qamari dengan perbedaan terbitnya bulan ala ikhtilafil matali' syamsi, atas terbitnya perbedaan terbitnya matahari, al-manutu bi ikhtilafu mawaqitis shalah, yang digantungkan bihi dengan perbedaan terbitnya matahari itu apa? Perbedaan waktu-waktu sholat. Jadi kalau duhur di Indonesia itu jam 8, jam 12, maka di Arab Saudi itu bisa jam 4 sore. Kenapa kok berbeda tentang waktu sholat duhurnya? Karena perbedaan apa? Terbitnya matahari antara Indonesia dengan Arab Saudi. Sama juga, ini kias ya, sama juga dengan perbedaan terbitnya bulan di Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau di Indonesia tanggal hari Senin sudah melihat bulan, maka di Arab Saudi bisa saja sudah hari Minggu sudah melihat bulan. Karena itulah perbedaannya, maka terciptalah juga perbedaan awal bulan Ramadan. Al-ma'qul yang ketiga yang digunakan oleh Imam Syafi'i itu adalah al-ma'qul akal. Anatu syar'u ijabas saumi bi waladi syahr Ramadan. Anatu menggantungkan syariat itu akan kewajiban puasa dengan terbitnya bi waladi syahr Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Wa bad'u syahri yakhtalifu bi ikhtilafil baladi wa tabaudiha, dan permulaan bulan itu berbeda-beda, itu berdasarkan perbedaan bulan, wa tabaudiha, dan perbedaan negara dan kejauhan negara itu. Mimma yaqtadi, yang itu berpengaruh kepada ikhtilaf hukmi bad'is shaumi, perbedaan hukum permulaan bulan Ramadan, tab'an, karena mengikuti ikhtilafil buldan, karena perbedaan negeri-negeri tersebut. Jadi setiap negeri itu berbeda awal mulanya Ramadan, karena berbeda tentang itu terbitnya bulan Ramadan. Itu 3 dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk menjelaskan pendapat mazhabnya berkaitan dengan perbedaan munculnya Ramadan itu berpengaruh terhadap perbedaan awal bulan Ramadan. Dan tidak wajib satu negeri yang belum melihat bulan mengikuti sebuah negeri yang sudah melihat bulan, kalau tempatnya itu sangat jauh. Demikian, semoga bermanfaat.